Oke, Bapak Ibu, semangat malam, semangat sore, salam dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi buat sahabat-sahabat atau Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah yang masih penasaran bagaimana mempersiapkan pelaksanaan observasi kelas. Terus apa saja yang perlu kita unggah di PMM dan apa saja nanti yang menjadi persiapan kita secara keseluruhan, dan kemudian bagaimana proses observasi dan bagaimana proses penilaian observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan seperti apa pula Ibu Bapak sekalian bisa melihat hasil observasi. Oke, next kita langsung aja, silakan dibuka di browser Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya menggunakan laptop. Oke, platform Merdeka Mengajar, jangan lupa login dengan akun belajar.go.id. Langsung ke pengelolaan kinerja. Yang saya tampilkan ini adalah guru ya, bukan kepala sekolah. Jadi yang pertama kita akan masuk ke akun kepala sekolah, ke akun guru. Kemudian kita akan masuk seperti biasanya guru masuk ke sini, kita akan membuat persiapan, yaitu ini bulan Februari, yaitu tahap persiapan observasi. Nanti baru kita akan observasi, pelaksananya akan dilaksanakan di bulan Maret. Oke, tampilan kita semuanya di bulan Februari seperti ini akun kita. Jika sudah teman-teman atau Bapak Ibu guru, pilih cek langkah observasi. Oke. Nah, ayo kita buat dulu persiapan atau isi dokumen persiapan. Kita isi dokumennya. Oke, sudah kelihatan. Bapak Ibu guru harus ingat ya, pada saat pembuatan perencanaan di bulan Januari dulu, kita memilih 1 dari 8 indikator yang sudah kita isi, yang merupakan rekomendasi dari rapot pendidikan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu ya. Dan yang akan menjadi fokus perhatian kita untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja sampai saat ini, yang saya demo ini adalah karena guru yang bersangkutan memilih indikator keteraturan suasana kelas. Tentunya rubrik observasinya juga berbeda dengan Bapak Ibu yang memilih selain daripada indikator ini. Oke, kita lihat ini rubriknya, dipelajari dulu ya Bapak Ibu. Kita disarankan untuk melakukan hal-hal ini yang berwarna biru ini, dan disarankan untuk mempelajari untuk tidak melakukan hal-hal yang berwarna merah dan ada tanda silang. Ini perlu dihindari dalam melaksanakan observasi nanti. Kemudian tiap indikator ini ada 3 aspek perilaku seperti ini ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, kita diminta untuk ketiganya ini, kita diminta untuk memilih atau mencentang minimal 1 dan maksimal 3 ya. Silakan mau fokus pada spesifik atau spesifik yang target perilaku yang mana ya. Ketiga ini namanya target perilaku ya. Oke, misalnya ini saya contohkan, saya klik di guru melakukan positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Kalau memilih ini berarti di dalam perencanaan RPP kita sampai pada pelaksanaan dan penilaian pembelajaran juga kita harus tunjukkan ini perilaku yang dianjurkan dari fokus perilaku 1 ini ya, itu melakukan komunikasi positif. Oke, next kita langsung saja. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan mempelajari target perilaku? Mana target perilaku ini yang saya pilih ya, supaya pada proses pembelajaran saya mampu melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang perlu kita pelajari agar supaya target dapat dilaksanakan. Nah, saya contohkan misalnya mempelajari topik
pelatihan mandiri terkait dengan komunikasi positif ya. Dan menciptakan kelas yang kondusif ya, seperti itu. Ada lagi silakan, misalnya selama proses persiapan Bapak Ibu guru bisa mempelajari seperti apa cara-caranya untuk membangun komunikasi yang positif. Atau dengan cara kedua misalnya mencermati praktik baik guru lainnya di PMM terkait dengan target perilaku yang dipilih. Nah, oke, intinya pada kolom ini Bapak Ibu guru menyesuaikan sesuai dengan indikator masing-masing, dan maksudnya kita menulis apa yang akan kita buatkan ya. Yang belum kita tahu dari target perilaku ini, apa yang perlu kita buatkan lagi. Oke, next kita langsung ke jadwal observasi. Misalnya pada tanggal 8 Maret 2024 ini jadwalnya ya. Pilih jenjangnya SD, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajaran. Contoh, misalnya pendidikan Pancasila di SD kelas 4. Kemudian opsional bisa dikosongkan, kalau dibutuhkan silakan dimasukkan apa. Misalnya observasi dilaksanakan pada jam pertama ya. Nah, oke, dari pukul 08.00 09.45 dan disesuaikan ya dengan keadaan masing-masing di sekolah Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja ya. Oke, sekarang kita akan mengunggah RPP ya. Tentunya kita tidak langsung mengunggah ya. Nah, Bapak Ibu guru harus mempersiapkan dulu RPP-nya, perlu lakukan asesmen awal atau juga ini dalam bentuk modul ajar, intinya disesuaikan dengan kurikulum masing-masing. Ya, kita keluar dulu, kita simpan, kemudian kita keluar, kita desain pembelajaran yang fokus pada salah satu. Di sini teman-teman Bapak Ibu ya, ada perilaku yang telah Bapak Ibu pilih tadi. Nah, sekarang kita siapkan langkah-langkah pembelajaran yang menggambarkan bagian dari target perilaku guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Oke, baik, saya mengerti. Kita keluar dulu dan kita siapkan dulu RPP-nya. Tentunya dalam menetapkan tanggal yang telah saya demo tadi, menyiapkan RPP, semuanya harus dilakukan melalui komunikasi dengan kepala sekolah atau berkolaborasi ya. Tidak bisa misalnya kita akan menentukan sendiri karena sebelum kita membicarakan dengan kepala sekolah ya, ini dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Karena dikhawatirkan ada guru yang lain juga akan memilih tanggal yang sama, sehingga akan terjadi benturan waktu ya. Oke, next kita langsung siapkan RPP-nya. Sebelum kita membuat rancangan pembelajarannya, baik RPP maupun modul ajar, kita perlu mempersiapkan diri, melihat program pembelajaran kita di bulan Maret pada tanggal 8 itu. Lingkup materi atau CP ataupun KD yang akan dibelajarkan dengan murid itu pada topik apa. Yuk kita cek. Bapak Ibu guru boleh mengecek di program semester, program harian, atau juga Bapak Ibu guru boleh cek di ATP ya. Intinya pada program pengajaran kita yang menggambarkan pelaksanaannya. Oke, bulan Maret tanggal 8 minggu kedua, berarti materi yang nanti kita akan tempuh adalah mengidentifikasi aturan lingkungan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tujuan ini
yang bersifat instruksional umum ya. Karena ini pertemuannya hanya 1 kali saja untuk pelaksanaan observasi, berarti kita akan spesifikasikan lingkup dari materi ini ke 1 pertemuan saja. Untuk membuat RPP-nya, atau boleh teman-teman atau Bapak Ibu membuat RPP untuk beberapa kali pertemuan. Nanti akan fokus pada pertemuan yang mana. Nah, yang ini untuk 1 RPP ya, atau modul ajar 1 kali pertemuan. Oke. Karena ini mengidentifikasi aturan lingkungan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Cukupannya ini adalah luas, maka pada tanggal 8 ini saya hanya fokus untuk mengidentifikasi aturan lingkungan di keluarga. Itu saja ya, nanti di sekolah dan lingkungan sekitar akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke, setelah kita temukan lingkup materi atau TP-nya, kita langsung desain RPP. Untuk mempercepatnya, RPP-nya sudah dibuat dan sudah jadi untuk pertemuan tanggal 8 dengan topiknya adalah aturan atau materi pokoknya adalah aturan di lingkungan keluarga. Ini yang saya perhatikan ini adalah RPP untuk modul ajar, sama aja ya, cuma struktur aja yang berbeda atau komponennya aja yang berbeda. Nah, Bapak Ibu guru, dalam desain RPP ini Bapak Ibu harus fokus ke sini. Di samping menggunakan pendekatan metode dan model lainnya, tapi harus menunjukkan ini. Guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Guru melakukan aktivitas yang mencarikan suasana kelas. Kita cek apakah di RPP sudah tergambar aktivitas seperti itu. Nah, ini sudah ya di kegiatan persepsi. Di kegiatan awal yang membahas tentang aturan. Nah, persepsi yang dibuat guru permainan mengikuti aturan dengan cara murid menyebutkan namanya di depan kelas, kemudian menyampaikan harapan positif dari pembelajaran hari ini. Nah, ini nanti adalah bagian daripada aspek observasi atau target perilaku observasi yang tadi itu Bapak Ibu. Yang ini ya, 2 ini sudah masuk. Kemudian sekarang guru harus menciptakan suasana pembelajaran itu dengan aktivitas mencairkan suasana kelas. Kita cek lagi apakah RPP-nya sudah tergambar. Nah, contoh di sini ya, dinamika kelas. Ada kelas dikelompokkan berdasarkan profil pelajar. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk bermusyawarah memilih ketua dan juru bicaranya. Oke, ini bisa masuk ya. Dan kemudian ini bisa sebagai relaksasi pembelajaran, guru melakukan permainan softball throwing untuk menemukan kelompok mana yang presentasi lebih awal. Oke, ini juga masuk. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang menyemangati murid atau membangkitkan dinamika kelas dan yang kondusif ya. Sudah bisa terakomodir ini target. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian dan silakan dilengkapi. Pembelajaran itu tidak bisa terpisah dengan penilaian, silakan dilengkapi dengan asesmennya. Dan ini daftar periksa, kemudian lembar kerjanya, program remedinya, terus ada bahan bacaannya seperti ini ya. Dan ini boleh dikatakan adalah RPP Plus ya, yang sudah semi modul lah. Oke, kalau sudah ini teman-teman atau Bapak Ibu guru, kita save as. Save as. Kita pilih PDF. Untuk penyimpanannya dirubah ke format PDF ya. Misalnya namanya RPP untuk observasi. Ya, saya beri nama seperti itu, lalu kita save. Dan dipastikan ini adalah PDF ya. Lalu kita simpan. Oke. Kalau sudah simpan, sekarang kita langsung kembali ke PMM, ke kepala sekolah ya. Jadi jangan dulu upload dan kumpulkan, dan kita kembali kepada kepala sekolah untuk melihat lagi pembelajaran kita pada pertemuan tanggal 8 ini. Next. Oke, baik. Setelah dikomunikasikan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah sudah menyetujui, Bapak Ibu langsung masuk lagi ke PMM seperti ini. Kemudian Bapak Ibu
pilih cek langkah observasi lagi dengan cara yang seperti tadi, pilih lanjutkan. Next, ini yang sudah kita simpan draftnya tadi, tidak perlu diubah lagi, kita langsung aja unggah dokumen RPP. Next, kita unggah. Teman-teman atau Bapak Ibu guru langsung unggah dokumen. Next, kita cari penyimpanannya di ini di RPP untuk observasi, terus kita open dan pastikan filenya telah berbentuk PDF dan tidak boleh melebihi 10 MB atau 10 MB. Kalau sudah dan sudah yakin, silakan kumpulkan ya. Dan pastikan dicek ulang, karena kalau sudah dikumpulkan sulit lagi untuk kembali. Dan kita pilih kumpulkan. Next, langsung Bapak Ibu kumpulkan. Selanjutnya gurunya bikin apa? Gurunya ini langsung tercentang di sini ya. Lalu kita berpindah ke step berikut. Ini sudah biru warnanya, berarti sudah terbuka gemboknya. Sementara untuk langkah berikutnya masih terkunci ya, karena kita harus menyelesaikan satu demi satu ya. Kita menunggu atasan melakukan observasi. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal tanggal 8 Maret 2024 sesuai jadwal kita ya. Cek rinciannya. Ini rinciannya Bapak Ibu yang kita masukkan tadi untuk pertemuan tanggal 8 SD kelas 4 Pendidikan Pancasila. Ini rubrik upaya untuk mempelajari yang ini ya, kemudian fokus observasi dari target operasi tadi yang ini, kemudian oke, persiapan dengan matang dan semangat. Perlu diingat bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Ingat, ini bukan penilaian akhir kinerja ya, masih ada lanjutannya, tindak lanjut dan refleksi. Kemudian penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Anda dari sebelum observasi ke setelah observasi. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk ke tahap observasi. Tiba saatnya tanggal 8. Bapak Ibu mengajar seperti biasa dengan topik tadi yang sudah ditentukan tentang aturan yang berlaku di keluarga, dengan rencana pembelajaran yang sudah diunggah di bulan kemarin atau di bulan Februari. Bapak Ibu laksanakan ya pembelajaran. Terus kepala sekolah akan melakukan observasi di dalam kelas pada tanggal yang sudah disebutkan tadi. Kemudian seperti apa Bapak Ibu kepala sekolah akan memberikan nilai observasi kepada gurunya. Yuk kita pergi ke akun kepala sekolah ya. Oke, seperti biasa Bapak Kepala Sekolah kembali masuk ke PMM, ke pengelolaan kinerja, lalu lakukan penilaian. Di sini ada sekali lagi masuk seperti ini ya. Kepala sekolah pastikan berada di beranda lalu lakukan penilaian. Sekarang kita cek daftar guru. Nah, ini di sekolah ini kebetulan ada 2 guru Bapak Ibu yang sudah memasukkan. Sekarang saatnya ini jadwalnya ya. Guru A Jumat pada 8 Maret, guru B ini Senin tanggal 11 Maret 2024. Oke. Kita akan melakukan observasi untuk guru A yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Maret. Nah, kepala sekolah langsung nilai. Oke, kita klik nilai. Ya, nanti kepala sekolah akan nampilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nilai observasi, cek rincian. Ini yang diisikan oleh guru tadi secara otomatis sudah muncul di sini fokus observasinya. Upaya mempelajari sudah muncul di sini ya. Terus ini panduan penilaian kepala sekolah bisa mempelajari ini. Kalau merah itu berarti belum dilakukan. Ini penjelasannya. Kalau kuning ini dilakukan tapi belum efektif. Dan ini penjelasannya. Kemudian begitu pun hijau dilakukan dan efektif. Dan kepala sekolah bisa cek RPP yang diunggah oleh guru yang bersangkutan. Coba kita cek ya. Ini RPP yang diunggah oleh guru tadi. Keren sekali Bapak Ibu ya. Ini pada saat observasi ini ya. Di tanggal yang sudah ditentukan. Oleh kita kembali sekarang pelaksanaan observasi. Apa
apa yang dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ini yang dinilai oleh kepala sekolah, sahabat-sahabat sekalian. Dan ini guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini nanti akan kita centang apakah sudah sesuai dengan keterangan di atas ini. Jadi ini nanti kepala sekolah baca lagi ini ya, rubrik atau panduannya, ataukah ini pada saat observasi itu dilakukan dan efektif. Ya, kemudian ini misalnya dilakukan secara efektif, lalu masukkan catatan rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Yuk, masukkan catatan kita kepala sekolah di sini ya. Ini berarti tergambar bahwa kepala sekolah sudah masuk dengan laptop atau HP untuk bisa mengisi ini. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah merasa ini agak kesulitan, harus bawa laptop ke kelas, Bapak Ibu kepala sekolah bisa cetak di sini secara manual dulu, di print formulir ini untuk menjadi panduan Bapak Ibu kepala sekolah di dalam kelas. Ya, dan baru bisa dimasukkan ke sini nanti ya. Next, kita lanjut coba untuk menilai proses observasi. Pada indikator 1, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, ini tetap tampil ketiga target perilaku, tapi kepala sekolah harus fokus karena pilihannya itu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif di sini ya. Ditingkatkan di situ. Dan misalnya pada kegiatan ini, guru ini dilakukan tapi belum efektif. Kenapa? Karena ini dilakukan tapi belum efektif ya. Oke, catatan misalnya kita beri catatan untuk guru yang bersangkutan di sini, komunikasi positif yang dilakukan sudah membangun suasana kelas yang kondusif ya. Tetapi pencapaian tujuan pembelajaran belum maksimal. Oke. Nah, misalnya di sini guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ya, oke, kita beri catatan juga sudah melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik ya. Terus kembangkan pada pembelajaran lainnya. Oke, kemudian nih guru membuat dan meningkatkan aturan atau kesepakatan kelas ya. Ini semua terkait dengan ini Bapak Ibu, fokusnya deh. Oke, kita lihat lagi yang ketiga, guru membuat dan meningkatkan aturan kesepakatan kelas ya. Apakah sudah dilakukan ketika guru sudah membuat dan meningkatkan kesepakatan kelas? Perlu dipertahankan pada pembelajaran lainnya. Ya, ini kita beri catatan Bapak Ibu ya. Catatan-catatan ini akan masuk juga di akun guru. Nah, oke, kita langsung terakhir, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari? Ya, misalnya terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, manfaatkan PMM sebagai teman penggerak untuk mendapatkan inspirasi pembelajaran terkait dengan fokus perilaku ini. Oke, next. Kalau sudah, sekarang saatnya kita kumpulkan. Klik kumpulkan, langsung kumpulkan. Kita kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, maka secara otomatis juga akan terkirim di akun guru dan bisa mengecek di akunnya guru apa hasil observasi yang
sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Apa catatan-catatan yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Namun yang saya perhatikan ini sih Bapak Ibu sekalian, ini adalah tidak sekedar bahwa harus secara sistematis begini terus ya, tetapi komunikasi itu terus terbangun. Yang walaupun kepala sekolah sudah menulis hasilnya di sini, kepala sekolah juga bisa langsung berkomunikasi dengan secara lisan. Misalnya Pak tadi luar biasa ya, itu pada kegiatan strategi tadi ya, Bapak sudah menunjukkan pembelajaran yang luar biasa. Nah, walaupun kita sudah tulis di sini, perlu membangun komunikasi lagi yang baik antara kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah ya. Dan bisa dilihat di akun Bapak. Seperti itu Bapak Ibu, sederhananya persiapan, pelaksanaan dan penilaian observasi. Semoga terbantu video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.